Terima kasih moderator atas waktu yang sudah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, keberkahan dalam berbagai bidang. Ya, sebelumnya mohon izin perkenalkan, saya Agung Setio Edi Purnomo. Saya dari SDN 2 Karamrejo. Saat ini saya sebagai pengajar praktik dan juga fasilitator di program Guru Penggerak bersama Pak Swandi juga. Bapak Ibu semuanya, tadi di sesi pertama Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi terkait infografik dan juga terkait substansi terkait dengan pengelolaan kinerja guru di PMM. Selanjutnya, kali ini saya mohon izin berusaha men-sharingkan ataupun juga membagi pengetahuan yang sudah saya dapatkan terkait dengan panduan teknis pengelolaan kinerja guru di PMM. Ya, tapi sebelum kita mulai nih, bagi Bapak Ibu yang kebetulan hari ini belum menyiapkan kopi dan cemilannya, mungkin bisa mengambil dulu agar lebih nyaman nantinya kita dalam perjalanan sesi ini. Ya, langsung saja ya Bapak Ibu, kita mulai. Mohon izin untuk screen sharing. Ya, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan terkait panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru. Ya, Bapak Ibu, pengelolaan kinerja di PMM adalah alat bantu yang memudahkan Bapak Ibu semuanya menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karir Bapak Ibu, demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Jadi tujuannya yang paling utama dari pengelolaan kinerja ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada murid, yang nantinya akan diharapkan dengan ini murid kita akan semakin baik, semakin berprestasi, dan juga semakin menemukan hal-hal baik yang ada dalam bakatnya dan juga kodratnya. Baik Bapak Ibu, pengelolaan kinerja untuk Bapak Ibu guru ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan. Pada tahap perencanaan, Bapak Ibu nantinya hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang telah terintegrasi di PMM. Selanjutnya, untuk tahap kedua, di tahap pelaksanaan, kepala sekolah nanti akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. Yang ketiga, tahap penilaian. Pada tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem kinerja BKM. Sasaran pengguna pengelolaan kinerja, ini yang jelas utamanya adalah guru ASN. Guru ASN itu adalah guru PNS dan juga guru P3K. Mulai bulan Januari 2024, guru ASN hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui PMM yang terintegrasi dengan kinerja PKN. Selanjutnya adalah guru non-ASN. Guru non-ASN ini juga dianjurkan untuk turut melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Kenapa dianjurkan?
Karena apa? Tujuan utama dari pengelolaan kinerja ini adalah untuk memperbaiki mutu pendidikan, mutu pembelajaran yang nantinya bisa diharapkan berdampak kepada murid. Jadi ini guru non ASN juga dianjurkan nih untuk ikut untuk melakukan pengelolaan kinerja di BMN. Yang ketiga adalah kepala sekolah yang bertindak sebagai atasan. Nah, kepala sekolah ini berperan sebagai asesor dan coach bagi guru dalam pengelolaan kinerja. KS adalah aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Kepala sekolah juga bertindak sebagai pegawai, dan kepala sekolah juga nanti akan mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja melalui PMM juga mulai tanggal 15 Januari 2024. Ini adalah beranda pengelolaan kinerja. Kita masuk ke perencanaan kinerja. Yang pertama adalah tahapan perencanaan rencana kinerja. Ya, ini adalah halaman beranda pengelolaan kinerja. Bapak Ibu bisa mengklik mulai untuk mengisi perencanaan Bapak Ibu. Ya. Di sini Bapak Ibu akan melihat data diri seperti nama, NIP, status kepegawaian, pangkat dan golongan, jenjang jabatan dan nama satuan pendidikan. Pastikan data diri Bapak Ibu sudah sesuai. Jika sudah, Bapak Ibu bisa mengklik data sudah sesuai. Mohon melakukan pembaharuan data di Dapodik apabila tidak sesuai. Edit data hanya dapat dilakukan sekali. Selanjutnya, klik ya lanjut untuk memulai perencanaan kinerja Bapak Ibu. Pada tahap perencanaan, Bapak Ibu sebagai guru dapat merencanakan kinerja Bapak Ibu dengan memfokuskan dari satu indikator yang direkomendasikan berdasarkan capaian dari rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu. Apabila tidak ada hasil capaian rapor pendidikan, Bapak Ibu dapat berdiskusi atau sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Perencanaan kinerja terdiri dari praktik pembelajaran, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga tugas tambahan, yang keempat perilaku kerja, yang kelima rangkuman. Bapak Ibu, selanjutnya ketika sudah masuk ke halaman perencanaan kinerja, tahap pertama yang perlu dilakukan adalah memilih indikator yang diprioritaskan untuk peningkatan kinerja Bapak Ibu. Rekomendasi perencanaan Bapak Ibu didasari dari hasil capaian rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu. Klik rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu untuk melihat hasil capaian. Klik ke sistem rapor pendidikan untuk melihat hasil capaian yang lebih komprehensif dengan masuk ke platform rapor pendidikan. Di sini Bapak Ibu bisa melihat indikator apa saja yang mungkin kurang atau cukup atau yang sudah baik. Untuk melanjutkan ke pengisian perencanaan kinerja, klik saya mengerti. Klik indikator lainnya untuk melihat rincian indikator yang direkomendasikan untuk perencanaan kinerja Bapak Ibu. Pilih salah satu indikator yang direkomendasikan atau dapat memilih indikator lainnya jika merasa kurang sesuai. Klik ke pengembangan kompetensi. Bapak Ibu juga dapat menyimpan pekerjaan dengan mengklik simpan draft dan dapat diteruskan di lain waktu. Pada halaman pengembangan kompetensi, Bapak Ibu akan mengisi rencana hasil kerja atau RHK. Perlu diperhatikan terdapat minimal poin untuk rencana hasil kerja Bapak Ibu. Total poin yang perlu diajukan minimal 32 dan maksimal 128 dalam satu semester. Pilih rencana hasil kerja sesuai dengan yang ingin Bapak Ibu tingkatkan. Pilih beberapa target kuantitas yang ingin dicapai.
Untuk menambahkan rencana hasil kerja, klik tambah. Bukti dukung itu berbeda-beda tergantung dari RHK pilihan nantinya. Akan muncul tambahan kotak untuk Bapak Ibu mengisi kembali rencana hasil kerja. Pengisian dilakukan sama seperti RHK pertama. Klik hapus untuk menghapus RHK Bapak Ibu. Penambahan RHK dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Apabila pengisian sudah sesuai, klik ke tugas tambahan untuk ke langkah selanjutnya. Selanjutnya, insert ketentuan tugas tambahan. Bapak Ibu juga dapat mengisi tugas tambahan. Di situ Bapak Ibu memilih rencana hasil kerja untuk tugas tambahan Bapak Ibu. Jadi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, sebagai bendahara BOS, sebagai pengelola aset, sebagai operator dapodik, ini pilihannya ada di sini. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa melanjutkan klik ke perilaku kerja untuk pengisian perilaku kerja. Perilaku kerja adalah tindakan Bapak Ibu yang dapat dinilai untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Pada halaman perilaku kerja, Bapak Ibu dapat memilih indikator yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Ada 7 aspek yang dapat diobservasi nantinya. Pilih indikator perilaku, klik ke rangkuman apabila sudah diisi semua. Pada halaman rangkuman, Bapak Ibu dapat melihat seluruh hasil pengisian perencanaan kinerja Bapak Ibu. Mohon untuk memastikan pengisian sudah sesuai dan benar. Klik lanjut ajukan untuk mengajukan perencanaan Bapak Ibu ke kepala sekolah. Perencanaan kinerja Bapak Ibu sudah diajukan ke kepala sekolah. Mohon untuk memeriksa halaman beranda secara berkala untuk melihat status perencanaan kinerja Anda dengan klik cek perencanaan kinerja. Selanjutnya, menyepakati rencana kinerja. Ya, di sini Bapak Ibu akan mendapatkan pemberitahuan setelah perencanaan kinerja Bapak Ibu sudah disetujui. Bapak Ibu sebagai guru perlu kembali memeriksa hasil penyesuaian dari atasan dan apabila sudah sesuai, Bapak Ibu akan menyepakati rencana kinerja Bapak Ibu. Untuk memulai, klik cek perencanaan kinerja. Ya, di sini cek kembali perencanaan kinerja hasil kerja utama Bapak Ibu yang sudah disetujui atasan. Klik ke hasil kerja tambahan untuk melihat penyesuaian rencana untuk hasil kerja tambahan. Bapak Ibu juga dapat melihat penyesuaian yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap rencana hasil kerja tambahan. Klik ke perilaku kerja untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Periksa juga penyesuaian dari perilaku kerja. Di sini akan ada tanda ada penyesuaian dari atasan. Apabila sudah melihat penyesuaian, lalu klik sepakati. Bapak Ibu sudah dapat melaksanakan pengelolaan kinerja. Selanjutnya adalah pelaksanaan kinerja. Apabila atasan sudah menyetujui perencanaan kinerja, halaman beranda akan berubah menjadi seperti ini. Bapak Ibu dapat memantau proses progres pelaksanaan kinerja Bapak Ibu untuk melakukan observasi kelas. Untuk memulai, klik cek langkah observasi. Selanjutnya adalah diskusi persiapan observasi kelas. Untuk memulai pengisian dokumen persiapan observasi kelas, klik kumpulkan. Perlu diperhatikan bahwa pengisian pelaksanaan harus dilakukan secara berurutan. Bapak Ibu tidak bisa ke langkah selanjutnya apabila belum sesuai. Ya, ini adalah formulir
diskusi persiapan. Bapak Ibu perlu mengisi poin-poin yang nantinya akan diobservasi oleh atasan. Ya, yang kedua, pilih perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari oleh Bapak Ibu dengan memberikan tanda checklist pada kotak. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah mengisi kolom dengan upaya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku. Selanjutnya adalah tampilan jadwal observasi. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari unggah dokumen. Bapak Ibu dapat mengunggah dokumen pendukung seperti RPP, modul ajar, atau perangkat asesmen. Apabila ada dokumen yang ingin diunggah, klik unggah. Apabila ingin mengganti dokumen, Bapak Ibu bisa mengklik edit. Klik kumpulkan jika semua isian sudah lengkap. Dokumen berhasil dikumpulkan dan langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu menunggu kepala sekolah untuk melakukan observasi. Bapak Ibu dapat meneruskan kembali untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut apabila kepala sekolah sudah menyelesaikan observasi. Mohon untuk periksa berkala halaman ini. Kepala sekolah akan melakukan observasi praktik kinerja Bapak Ibu. Klik cek rincian untuk melihat dokumen yang terdiri dari rincian observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Berikut adalah tampilan dari rincian observasi. Informasi terdiri dari jadwal dan fokus penilaian dari observasi. Diskusi tindak lanjut observasi kelas. Ini adalah tampilan selanjutnya untuk dokumen pengumpulan dokumen tindak lanjut. Apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi, akan muncul tanda checklist dan Bapak Ibu dapat melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Klik kumpulkan untuk mengisi dokumen tindak lanjut. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan hasil penilaian dari kepala sekolah atau atasan Bapak Ibu. Nah, di sini bisa melihat. Selanjutnya adalah klik lanjut untuk memulai pengisian tindak lanjut. Mulai untuk mengisi formulir diskusi tindak lanjut. Pastikan Bapak Ibu mengisinya dengan berdiskusi dengan kepala sekolah. Isi dengan menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktik pembelajaran. Selanjutnya, memilih tindak lanjut dari PMM. Selanjutnya, Bapak Ibu akan diminta untuk memilih pilihan belajar di PMM untuk kegiatan tindak lanjut. Pilih salah satu atau lebih tujuan tindak lanjut. Pilih materi pembelajaran dari PMM. Tuliskan rencana periode Bapak Ibu untuk mempelajari materi di PMM. Bapak Ibu bisa menuliskan secara bebas waktunya. Pilih dukungan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk melakukan tindak lanjut. Bapak Ibu juga dapat mengisi rencana tindak lanjut dengan memilih pembelajaran lainnya untuk tindak lanjut apabila ada rencana pilihan belajar lainnya. Klik simpan draft untuk menyimpan pengisian tindak lanjut apabila belum selesai dan akan diteruskan di kemudian hari. Klik kumpulkan apabila sudah selesai pengisian. Selanjutnya adalah refleksi tindak lanjut observasi kelas.
Pengumpulan dokumen refleksi tindak lanjut. Setelah Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan tindak lanjut, melalui pilihan belajar Bapak Ibu, hasil belajar Bapak Ibu dapat direfleksikan pada langkah berikut ini. Pertama, klik kumpulkan untuk memulai refleksi tindak lanjut. Kedua, pada bagian kiri, ini adalah merupakan hasil pengisian rencana tindak lanjut. Klik selengkapnya untuk melihat lebih rinci. Isi maksimal 500 karakter mengenai hasil inspirasi yang sudah didapatkan dari pembelajaran. Isi dengan perubahan yang akan Bapak Ibu capai dengan maksimal 500 karakter. Selanjutnya, langkah kelima, isi 3 tantangan yang paling sulit pada saat melakukan perubahan. Yang keenam, isi kolom ini dengan rencana tindak lanjut untuk perbaikan. Lakukan pengisian yang sama apabila Bapak Ibu juga memasukkan pilihan belajar selain menggunakan platform Merdeka Mengajar dengan pertanyaan yang sama. Jadi Bapak Ibu boleh memilih tindak lanjut atau pilihan belajar di luar platform Merdeka Belajar. Tapi harus tetap mengisi seperti halnya mengisi apabila Bapak Ibu memilih di PMM. Sama untuk prosesnya. Jadi Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi apa inspirasi baru yang sudah didapatkan dari upaya tindak lanjut yang sudah Bapak Ibu lakukan. Terus berdasarkan inspirasi yang sudah Bapak Ibu dapatkan, apa perubahan praktik Bapak Ibu di ruang kelas atau satuan pendidikan yang ingin Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu juga akan diminta untuk menuliskan 3 tantangan paling sulit yang Bapak Ibu hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Terus juga tetap menuliskan tantangan paling sulit yang akan Bapak Ibu hadapi dalam melakukan perubahan. Dan menuliskan bagaimana rencana Bapak Ibu dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan itu terjadi. Bapak Ibu selanjutnya bisa klik simpan draft untuk menyimpan pengisian tindak lanjut apabila belum selesai dan diteruskan di kemudian hari. Klik kumpulkan apabila sudah selesai pengisian. Pelaksanaan observasi kelas sudah selesai, ini akan ditandai dengan angka menunjukkan 100%. Selanjutnya, Bapak Ibu perlu mengumpulkan dokumen. Selanjutnya, pengumpulan dokumen didukung. Untuk menindaklanjuti hasil perencanaan kinerja Bapak Ibu perlu mengunggah bukti dukung hasil pembelajaran Bapak Ibu dari pelatihan mandiri PMM. Klik kumpulkan untuk memulai unggah bukti dukung. Bukti dukung ini berbeda-beda tentunya, tergantung dari RHK yang sudah disetujui. Akan muncul daftar rencana hasil kerja RHK yang sudah Bapak Ibu ajukan di awal. Dan juga yang sudah disepakati oleh kepala sekolah, dan Bapak Ibu perlu mengumpulkan bukti hasil belajar. Klik kumpulkan untuk mulai mengunggah bukti dukung untuk setiap RHK. Selanjutnya, klik unggah untuk mulai mengunggah bukti dukung hasil belajar Bapak Ibu dari PMM. Bukti dukung dapat diunggah dari laptop atau komputer sekolah, atau Bapak Ibu juga dapat langsung mengambil dari halaman bukti karya Bapak Ibu. Klik unggah dokumen atau ambil karya untuk melampirkan hasil bukti belajar Bapak Ibu. Bukti dukung sudah terunggah di sistem pengelolaan kinerja. Klik cek untuk melihat kembali hasil unggahan. Klik edit apabila ingin mengganti dokumen. Bapak Ibu dapat menyimpan pengerjaan dengan klik simpan draft. Klik kumpulkan. Selamat, bukti dukung Bapak Ibu sudah berhasil dikumpulkan. Ditandai dengan sudah dikumpulkan.
Klik cek untuk melihat hasil pengunggahan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu juga melakukan tugas tambahan, mohon untuk melampirkan bukti dukung tugas tambahan Bapak Ibu. Klik kumpulkan dan mulai mengunggah bukti dukung dari tugas tambahan. Ya, Bapak Ibu, mulai Januari 2004, kita semuanya akan melakukan pengelolaan kinerja sebagai guru dan juga kepala sekolah mungkin di PMM yang sudah terintegrasi dengan e-kinerja di CASN. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja kini lebih praktis, relevan, dan juga berdampak. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin itu yang bisa saya bagikan dan yang saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, mungkin sudah cukup. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Waktu saya kembalikan kepada Mas Moderator. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.